Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing, izin memperkenalkan diri Taruni Dewasa Leli Aprilia NIT 2130632, Prodi TMP 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas akhir yang berjudul Perilaku kekasaran permukaan baja IC 1045 terhadap kekerasan dan laju korosi serta daya lekat permukaan hasil elektroplating. Adapun latar belakang dari tugas akhir saya yaitu pencegahan kerusakan permukaan material logam dapat dilakukan dengan mengerjakan maupun pelapisan. Pelapisan logam merupakan metode yang banyak digunakan pada saat ini dan memiliki jenis yang beragam seperti galvanisasi, elektroplating, hingga thermal spray. Jenis pelapisan yang digunakan pada penelitian ini adalah elektroplating. Rumusan masalah. Bagaimana kekasaran permukaan substrat baja IC 1045 pada proses elektroplating berpengaruh terhadap kekasaran, kekerasan, laju korosi, dan daya lekat lapisan. Maksud dan tujuan. Mengetahui kekasaran permukaan substrat baja IC 1045 pada proses elektroplating berpengaruh terhadap kekasaran, kekerasan, laju korosi, dan daya lekat lapisan. Batasan masalah. 1. Material baja IC 1045 dengan diameter 25 mm dan panjang 25 mm. 2. Kekasaran permukaan dengan melakukan grading dengan ampas grade 80, 320, dan 1000. 3. Parameter proses elektroplating menggunakan tegangan listrik 5 volt, arus 500 ampere, dan waktu pelapisan 15 menit. Manfaat. 1. Dapat digunakan sebagai media penerapan ilmu bahan dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran selanjutnya. 2. Dapat menambah referensi dalam melakukan analisis penelitian mengenai laju korosi hasil elektroplating. Penelitian terdahulu. 1. Budianto 2016 yang berjudul Pengaruh Jarak Anoda Katoda pada proses elektroplating tembaga terhadap ketebalan lapisan dan efisiensi katoda baja IC 1020. Yang kedua yaitu Permadi 2019 yang berjudul Proses Elektroplating Nikel dengan variasi jarak anoda katoda dan tegangan listrik pada baja ST41. Yang ketiga Sunardi 2014 yang berjudul Karakteristik lapisan Medco 404 NS dengan variasi pemanasan awal material substrat pada proses thermal spray. Aspek teoritis. Pada penelitian ini ada dua aspek teoritis. Yang pertama yaitu elektroplating. Elektroplating adalah proses pelapisan di mana terjadinya pengendapan suatu pelapis logam tipis pada permukaan yang dilapisi menggunakan arus listrik yang searah dan tegangan yang konstan. Yang kedua yaitu baja IC 1045. Baja ini merupakan jenis baja karbon yang memiliki paduan besi dan karbon di mana unsur karbonnya sangat menentukan sifat mekanik dan fisik. Sedangkan unsur paduan yang lainnya bersifat sebagai pendukung. Diagram alir. Yang pertama, saya mengumpulkan beberapa studi literatur dan observasi, lalu mengumpulkan data primer dan sekunder. Setelah mendapatkan data primer dan sekunder, saya melakukan pembuatan spesimen. Setelah membuat spesimen, saya melakukan pengujian dan menganalisa hasil pengujian. Setelah itu, menarik kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang saya buat. Metode pengumpulan data. Data primer pada penelitian ini berupa 1. Komposisi kimia baja IC 1045, 2. Sifat mekanik baja IC 1045. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder berupa 1. Material yang digunakan yaitu baja IC 1045, 2. Metode pengujian vertometer digital, 3. Metode pengujian microfilter hardness, 4. Metode pengujian
UTM atau Universal Testing Machine. Metode pengujian. 1. Pengujian kekerasan permukaan dilakukan dengan termometer digital. 2. Penentuan kekerasan lapisan kromium menggunakan microfilter hardness, di mana indikator yang digunakan berbentuk piramida intan dengan sudut 160 derajat. 3. Pengujian daya lekat antar permukaan substrat dan lapisan kromium dilakukan dengan UTM atau Universal Testing Machine. Pengujian yang pertama yaitu pengujian menggunakan termometer digital. Di sini pengujian termometer digital digunakan untuk menguji kekasaran permukaan dengan standar DIN EN ISO 3274 JIS dan ASME-B46. Yang kedua yaitu pengujian microfilter hardness. Pengujian microfilter hardness digunakan untuk menentukan kekerasan baja, logam non-ferrous, keramik, lapisan yang diberlakukan permukaan logam, dan lapisan mengeras logam. Hal ini digunakan untuk menentukan kekasaran bagian mikro dan supertipis. Selanjutnya yaitu pengujian UTM atau Universal Testing Machine. Pengujian Universal Testing Machine merupakan alat penguji yang berfungsi untuk menguji tegangan tarik atau tensile test. Yang kedua yaitu pengujian tekan atau compression test, dan uji lengkung atau bending test suatu material agar dapat mengetahui karakteristik atau seberapa kuat material tersebut. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Yang pertama, perbedaan tingkat kekasaran sebelum dan sesudah dicoating. Pengukuran kekasaran permukaan baja SI 1045 sebelum dan sesudah proses pelapisan menggunakan termometer digital. Kekasaran permukaan merupakan ketidakteraturan suatu permukaan berupa goresan atau lekuk-lekuk kecil hasil proses manufaktur. Kekasaran lapisan kromium ditentukan oleh kekasaran permukaan substrat. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa kekasaran permukaan lapisan linier terhadap kekasaran material substrat dapat meningkat seiring dengan peningkatan kekasaran permukaan lapisan substrat. Hal ini disebabkan oleh endapan yang terbentuk mengikuti kontur material substrat. Yang kedua yaitu korelasi kekasaran dan kekerasan lapisan permukaan lapisan. Kekerasan lapisan kromium memiliki korelasi dengan kekasaran permukaan substrat. Hal ini disebabkan oleh kontur permukaan yang kasar biasanya memiliki porositas yang tinggi, sehingga indentor dapat dengan mudah terdeformasi pada lapisan kromium. Dengan demikian, injakan indentor akan semakin dalam. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa semakin tinggi kekasaran permukaan, maka akan semakin rendah kekerasannya. Yang selanjutnya yaitu korelasi antara kekasaran dan laju korosi pada lapisan. Pengujian laju korosi pada lapisan kromium dapat dilakukan menggunakan larutan NaCl. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa kekasaran lapisan berkorelasi kuat dengan laju korosi yang terjadi. Laju korosi meningkat seiring dengan naiknya kekasaran permukaan lapisan kromium. Laju korosi yang tinggi pada permukaan yang lebih kasar disebabkan oleh semakin tingginya kontak permukaan dengan udara luar. Besarnya kontak ini memiliki potensi yang lebih besar, sehingga terjadi oksidasi oleh udara atau lingkungan yang korosif. Sedangkan pada permukaan yang lebih halus memiliki kecenderungan lebih rendah laju korosinya. Hal ini disebabkan oleh luas kontak lapisan teroksidasi lebih kecil. Di samping itu, porositas kekasaran permukaan yang lebih halus juga relatif lebih kecil. Selanjutnya yaitu korelasi antara kekasaran permukaan dan daya lekat.
Pengujian daya lekat lapisan kromium dapat dilakukan dengan mengikuti standar ASTM C 633-79. Daya lekat antar permukaan dipengaruhi oleh perlakuan awal dan kekasaran permukaan material substrat. Kekasaran substrat yang tinggi dapat menyebabkan terjebaknya udara oleh proses pelapisan. Udara ini terjebak membentuk mikrovoid yang akan menjadi inisial cracking atau keretakan antar permukaan. Kekasaran permukaan yang sangat halus hingga angka tertentu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap daya lekatnya. Perubahannya cukup mencolok terjadi pada kekasaran permukaan 8,32, di mana terjadi penurunan daya lekat antar permukaan hingga 26%. Permukaan substrat yang lebih halus memiliki daya lekat antar partikel yang lebih merata. Kedalaman difusi atom kromium ke permukaan substrat lebih merata sehingga akan menghasilkan kekuatan ikatan antara permukaan substrat dan lapisan tipis kromium yang lebih tinggi. Kekuatan ikatan pada kekasaran permukaan hingga 6,02 memiliki perbedaan yang relatif kecil, yaitu sekitar 2,34%. Selanjutnya yaitu korelasi antara kekerasan dan korelasi antara kekerasan permukaan dan laju korosi. Korosi kekerasan merupakan kemampuan logam untuk menahan terjadinya deformasi atau pergeseran. Korosi adalah kerusakan material yang disebabkan karena reaksi material dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan antara kekerasan dan laju korosi ditunjukkan pada gambar ini. Kekerasan permukaan lapisan dapat mempengaruhi perilaku korosi sebuah material. Semakin tinggi kekerasan lapisan, maka laju korosi semakin rendah. Hal ini karena kekerasan yang lebih tinggi memiliki porositas yang lebih rendah, sehingga udara yang teroksidasi di lapisan kromium menjadi berkurang. Porositas yang terbentuk pada permukaan lapisan dapat menjadi inisiasi terjadinya korosi sumuran. Selanjutnya, kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu kekasaran permukaan substrat baja IC1045 pada proses electroplating berpengaruh terhadap kekasaran, kekerasan, laju korosi, dan daya lekat lapisan. Semakin tinggi kekasaran lapisan, maka akan semakin tinggi kekerasan lapisan dan laju korosinya. Kekasaran permukaan tidak signifikan berpengaruh terhadap perubahan daya lekat permukaan. Selanjutnya, saran. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan pengujian fotomikro untuk melihat kekasaran permukaan. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh parameter proses terhadap kekasaran dan laju korosi pada proses electroplating. Sekian paparan tugas akhir saya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing untuk mengajukan pertanyaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.